Perkenalkan, nama saya Retno Mustikonero. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal, Unit Kerja SD Negeri Kalangsari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Saat ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Ini saya ucapkan kepada Bapak Rangga sebagai fasilitator dan Ibu Sri Wahyuningsi sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Maksud dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid. Ya, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Disinilah diperlukan peran guru agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas agar pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada anak yang minatnya pada audiovisual, ada yang kinestetik, dan audiovisual. Profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua gaya belajar, yang ketiga budaya, dan yang keempat kecerdasan manajemen. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu 1. Mengamati perilaku murid-murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal, 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dengan diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu pembelajaran proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi belajar Dewan Toro. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan profil pelajar Pancasila. Terkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Terkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya Nusantara. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.